Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita perbanyak bersolawat, perbanyak berdoa. Semoga Anda, kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi, penuh berkah dan bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah, menanggapi dua video yang pernah saya upload sebelumnya, saya kira sudah clear, sudah jelas. Namun saya perhatikan masih banyak yang belum paham secara utuh, dan mungkin tidak sedikit timbul zon-zon atau prasangka yang tidak pada tempatnya. Maka pada video kali ini insya Allah saya ingin meluruskan tentang kenapa saya mengupload dua video sebelumnya. Adapun pada video yang pertama yang saya upload, itu adalah video pernyataan saya keluar dari PT BES. Kenapa saya buat video itu? Karena hampir semua orang yang kenal dengan saya, relasi saya, teman-teman saya, bahkan keluarga saya, mereka taunya saya itu bisnis dengan PT BES. Dan hampir setiap saat saya iklannya, promosinya tentang PT BES. Maka sudah selayaknya ketika saya keluar dari PT BES, saya harus menjelaskan dan membuatkan argumen, pernyataan bahwa saya sudah tidak lagi bersama PT BES. Kenapa? Agar nanti tidak ada penyalahgunaan. Karena saya juga pernah melihat dan memperhatikan, dulu ada salah satu tokoh yang cukup dikenal dan diikuti. Beliau bisnis dengan PT BES, namun beberapa saat kemudian beliau keluar dari PT BES dan membuat video pernyataan. Sedangkan beliau membuat video pernyataan saja, masih ada yang menggunakan nama besar beliau untuk prospek kepada orang lain. Apalagi kalau beliau tidak buat. Maka saya buat video ini saja, mungkin masih ada beberapa orang yang menggunakan nama saya untuk prospek akan PT BES. Maka sini saya jelaskan bahwa saya Muhammad Rohmi tidak lagi ada hubungan dengan PT BES. Kemudian timbul pertanyaan kedua, ada masalah? Bapak Ibu, teman-teman, sahabatku, kalau tidak ada masalah, tidak mungkin saya keluar dari PT BES. Saya keluar dari PT BES, pasti ada masalahnya. Apa masalahnya? Masalahnya itu adalah hal yang tidak perlu saya upload di media sosial. Kenapa? Saya memberikan perumpamaan. Apabila ada sepasang suami istri yang kemudian mereka bermasalah, sang suami berusaha untuk mencari jalan tengah yang terbaik dengan istrinya. Sang istri juga berusaha mencari jalan tengah terbaik dengan suaminya. Namun jalan tengah tadi tidak didapatkan. Maka apa yang dilakukan? Dalam Islam dibolehkan namanya talak. Talak adalah hal yang halal namun dibenci. Begitu juga saya dengan PT BES. Saya sudah berusaha melakukan hal terbaik agar ada jalan tengah untuk kebaikan bersama. Dan mungkin PT BES juga sudah berusaha mencari jalan tengah terbaik. Namun kami tidak menemui titik temu. Dalam arti saya dan PT BES sudah tidak sejalan. Kami sudah tidak sepakat. Apa yang kami yakini sudah berbeda. Pemikiran kami sudah berbeda. Maka sudah sebaiknya saya berlepas diri dan keluar dari PT BES. Namun adapun masalahnya, itu bukan media sosial ataupun publik yang harus tahu atau harus mengkonsumsinya. Karena ada sebagian ataupun ada golongan yang hanya mereka yang boleh tahu. Karena ibarat kalau masalah tadi suami istri, yang menengahi adalah hakim. Kita sudah berusaha ke bagian yang ya seperti itulah. Namun kita tidak memiliki titik temu.
Kemudian juga kita harus menjaga kode etik dalam berbicara, apalagi di media sosial. Jadi jangan sampai ada keluar kata-kata yang tidak baik. Sebagaimana video saya pertama yang kedua, itu tidak ada kata-kata saya menjelekkan ataupun menghina atau mencaci maki. Semua itu pure, murni berdasarkan pernyataan saya dan pengalaman saya pribadi. Jadi kita semua punya akal, punya pikiran, kita boleh memilih, kita bisa menilai yang mana yang terbaik untuk kita. Kalau baik menurut kita silahkan jalani, tapi kalau tidak baik jangan dijalani, dan tidak harus menghina, tidak harus menjatuhkan. Kita menjadi hebat tidak harus dengan merendahkan orang lain. Itu yang harus kita pahami dan kita amalkan dalam diri kita. Itu untuk video yang pertama. Kemudian untuk video yang kedua, itu saya buat khusus untuk mitra-mitra saya. Kenapa harus buat video? Karena mitra-mitra saya jumlahnya tidak lagi sedikit, cukup banyak. Maka kalau saya harus datangi satu-satu, ya butuh waktu. Maka kita buat video supaya semuanya jelas, semuanya tahu. Kalaupun mau bertanya, walaupun mau minta penjelasan, itu bisa kita jelaskan lebih lanjut lagi kalau dirasa hal itu perlu untuk dijelaskan. Itu tujuan saya buat video. Kemudian kalau ada yang mengatakan saya cuci tangan, pertanyaannya di mana saya cuci tangannya? Bahkan di awal ketika saya prospek, saya seminar, saya sudah menyampaikan semua itu apa adanya. Dalam bisnis saya sudah mengatakan bisnis itu ada untung ada rugi. Dalam kita berbisnis ada resiko yang harus diambil. Makanya wirausaha itu artinya adalah seseorang yang berani mengambil resiko. Jadi bisnis apapun Anda, apapun bisnis yang Anda lakukan, Anda punya potensi untung dan rugi. Jadi itu hal yang wajar gitu loh. Itu hal yang lumrah. Tapi jalani saja. Kenapa? Karena kalau dalam bisnis kita tidak hanya sekedar mencari untung, karena kita juga mencari ridho dan menjalankan sunnah Rasul. Karena kata Rasulullah SAW, 9 daripada 10 pintu rezeki itu dari berniaga, dari dagang. Makanya kita berbisnis. Untung rugi itu hal yang wajar. Jadi kalau dikatakan cuci tangan, mungkin saya kira itu kurang tepat. Kalau saya cuci tangan, saya tentu akan mangkir dari media sosial. Saya akan hilangkan jejak saya hilangkan akun saya, entah Facebook, Instagram, bahkan saya akan mengganti nomor saya. Namun sampai saat ini semuanya masih seperti sebelumnya. Maka saya katakan dengan mitra-mitra saya, tidak ada yang berubah. Kita tetap menjadi saudara, menjadi keluarga. Kita masih bisa berkomunikasi. Walaupun mungkin saya tidak selalu fast respon, karena ada hal-hal lain yang harus saya kerjakan, yang harus saya lakukan. Mungkin cukup demikian ya video penjelasan ataupun pelurusan saya akan 2 video yang sebelumnya saya buat. Semoga semua sudah jelas dan semoga tidak ada pertanyaan lagi mengenai hal ini. Karena untuk hal ini sendiri saya sebenarnya sudah tidak lagi mau membahasnya. Saya sudah mau move on untuk agenda kegiatan yang lainnya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, tidak usah bertanya, karena kemungkinan juga tidak akan mendapatkan jawabannya. Karena saya ingin melakukan hal lain sesuai dengan passion yang saya sukai, yang saya yakini. Oke, demikian. Baiklah, sebelum saya tutup video ini, pesan saya di akhir bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita banyak-banyak beramal soleh, gunakan waktu sebaik mungkin, kurangi hal-hal negatif, bahkan kalau bisa dihindarkan, supaya kita tidak menyesal. Dan semoga kita nanti setelah Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita banyak muhasabah diri, karena bagaimanapun kita manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Kita penuh salah, kita penuh lupa, karena Rasulullah mengatakan al-insanu makhal khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi itu suatu yang wajar, tapi kita harus berusaha terus berubah ke arah yang lebih baik, terus memperbaiki diri. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertobat dan senantiasa mensucikan diri. Mungkin juga demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan atau kekilapan dari komentar-komentar saya, dari statement-statement saya. Dan terima kasih atas support dan dukungannya ataupun komentarnya.
Ya, semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua, karena kita manusia ini memang butuh kritikan, butuh saran, butuh masukan yang membangun, agar kita ingat bahwa kita manusia ini tidak sempurna, sering salah, sering lupa, dan kita senantiasa memperbaiki diri kita. Jadi tetap memperbaiki diri, tetap muhasabah diri, tetap jaga lisan. Apalagi sekarang zaman teknologi, jaga, karena jejak digital itu tidak akan hilang. Terlebih jejak digital kita kepada Allah, catatan Allah itu semuanya akan dicatat dan nanti akan diminta pertanggungjawaban di yaumil kiamah kelak. Oke, mungkin sudah banyak saya berbicara. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.